Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Arfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman bisnis saya menjadi seorang dropshipper. Nih, kenapa saya memilih untuk menjadi dropshipper? Karena waktu tahun 2018, tepatnya di kelas 2 SMP, pada saat saya kelas 2 SMP, waktu itu media sosial Facebook ini lagi happening banget gitu di kalangan saya. Nah, saya lihat nih di Facebook banyak banget anak-anak muda yang menjual produk melalui online. Kemudian saya melihat peluang kayaknya mudah juga ya berbisnis lewat online karena kita tidak perlu capek-capek bertemu 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 sama klien atau kita tidak perlu capek-capek menyiapkan sebuah toko gitu. Jadi saya pikir nggak perlu banyak modal kalau kita memilih usaha bisnis online. Karena di kelas 2 SMP ini. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu apa itu dropshipper ya. Dropshipper adalah orang atau pihak yang memiliki peran sebagai penjual dan juga menjadi perantara bagi konsumen dan pemasok dalam transaksi jual beli produk. Jadi seorang dropshipper adalah orang yang berbisnis hanya dengan memasarkan produk melalui sosial media atau toko online saja tanpa harus menyetok produk. Jadi eh, karena anak sekolahan, saya nggak punya banyak modal untuk nyetok produk. Terus saya buka-buka YouTube gitu. Saya nonton-nonton YouTube tentang bisnis apa sih ya yang cocok untuk anak anak seusia saya tanpa perlu memiliki modal. Terus saya lihat ada dropshipper ini. Jadi tugasnya seorang dropshipper itu hanya memasarkan produk yang orang lain jual gitu. Jadi kita nggak perlu stok-stok barang. Tugas kita cuma ngupload-ngupload aja tuh jualan orang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kok apa sih konsep dropshipper itu, bagaimana sih cara kerja dropshipper. Jadi si customer ini beli produk dari toko online kita. Kita tetap punya toko online di mana produk-produk yang kita jual itu produk milik orang lain. Kita cuma masukin fotonya aja gitu ke sini. Nah, toko online itu masuknya ke kita, kita disebut sebagai reseller atau dropshipper ya. Dari kita eh konfirmasi lagi nih ke supplier kalau ada yang beli barang ini, kalau ada yang beli barang ini. Jadi nanti supplier yang nyiapin produknya untuk dikirim ke customer gitu. Jadi yang nyiapin barang, yang packing segala macam itu dari suppliernya. Tapi nanti pada saat kekirim ke customer pakai nama si dropshipper ini, pakai nama aku gitu. Kemudian kenapa memilih menjadi dropshipper? Ya yang tadi aku jelasin di awal karena aku nggak perlu menyetok barang, nggak perlu ribet nyiapin barang karena udah langsung dikirim dari si suppliernya itu. Waktu kerjanya fleksibel, bisa sambil sekolah, bisa sambil ngapain aja gitu kan. Kemudian tidak membutuhkan banyak modal ya karena tidak perlu melakukan stok barang, tidak perlu ketemu sama orang gitu. Kalau ada keuntungan pasti juga ada kerugiannya dong. Karena seorang dropshipper ini nggak ikut campur dalam pengecekan kualitasnya barang itu kayak gimana, atau proses pengiriman barangnya kayak gimana, maka jika ada keterlambatan atau hambatan pada proses pengiriman barang dan juga produk yang tidak sesuai dengan harapan pihak pembeli, maka pihak dropshipper akan mendapat komplain. Jadi karena customer ini taunya beli dari saya gitu, mereka tuh bakalan komplain ke saya dong, nggak mungkin komplain ke toko ke supplier saya itu. Tuh. Kesimpulannya, menjadi seorang dropshipper tidak perlu memerlukan banyak modal. Yang pertama, kemudian seorang dropshipper tidak perlu membeli atau menstok barang dan juga tidak perlu ikut serta di dalam proses pengiriman barang. Namun tentunya seorang dropshipper beresiko mendapatkan banyak komplain dari pihak pembeli dikarenakan buruknya kualitas barang maupun keterlambatan proses pengiriman yang tidak pernah ikut dicampuri oleh pihak dropshipper. Semakin besar harga yang dipatok oleh seorang dropshipper dari harga asli yang dipatok supplier. Jadi kita-kita sebagai seorang dropshipper juga harus pintar-pintar milih barang yang murah tapi bagus. Maka akan semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh seorang dropshipper. Namun, tentunya semua tidak semudah yang dibayangkan. Karena fakta di lapangan pembeli suka dengan harga dan barang yang murah meriah. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang
dropshipper, tentang pengalaman saya menjadi seorang dropshipper. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.